Terutama ada 3 poin yang buat teman-teman harus diperhatikan ketika menjadi seorang konten kreator. Jika kamu merasa menjadi seorang kreator maksimal banyak selama pekerjaan yang nikmat. Welcome with Kang Adi lagi ya teman-teman ya. Aduh, akhirnya masih bisa bikin konten nih. Nyempetin banget bikin konten meskipun keteteran ya teman-teman ya. Tapi sekarang menyenangkan sekali ya, karena sudah mulai beranjak mengerti bagaimana caranya kita untuk scale up terus di dunia konten creator. Dan kali ini mungkin saya akan membahas mengenai peluang menjadi seorang konten kreator di tahun 2024 ini. Nah, buat kamu-kamu nih, pastikan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan berita-berita terbaru dari Kang Adi. Oke teman-teman ya, kayaknya singkat padat aja ya teman-teman ya, karena memang saya juga ini nggak disambungin ke OBS karena terkendala di laptop yang terkena virus tadi pagi. Dan sekarang kita akan bahas. Setelah diskusi beberapa lama ya dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang menekuni bidang konten kreator, ternyata untuk tahun 2024 ini masih sangat memiliki peluang sekali ya teman-teman ya. Terutama ada 3 poin yang buat teman-teman harus diperhatikan ketika menjadi seorang konten kreator ya. Kita akan bahas ini lagi meskipun di beberapa waktu yang lalu ini tuh sempat dibahas ya teman-teman ya. Tapi istilahnya nggak ada bosannya deh kalau misalnya saya sekedar sharing memanfaatkan pengalaman ketika saya bermain di beberapa platform ya teman-teman ya. Nah, apa sih yang pertama? Nah, yang pertama yang paling rendah adalah di mana ketika kita mulai membuat sebuah visual konten ya teman-teman ya. Jadi yang paling bawah itu tingkatannya adalah visual ya. Jadi teman-teman semua ketika misalnya baru terjun di dunia konten kreator dan misalnya kita belum tahu untuk jadi apa ke depannya, dan mungkin saat ini awal-awal kita tuh baru banget buta, belum tahu jadi apa, kontennya apa, itu kita jangan lu investment terlalu tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan handphone seadanya dulu ya. Tentunya di situ juga kita terus scale up kemampuan kita untuk membuat konten-konten yang menarik ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana sih ketika misalnya Kang video saya nih kan belum bagus nih, kadang-kadang harus iPhone dan sebagainya, enggak juga. Nah, untuk visual ini teman-teman bisa dibantu dengan lighting. Jadi antara visual dan lighting itu saling keterkaitan ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih lighting itu diperlukan ketika misalnya kita mau jadi konten kreator? Nah, ketika kita baru terjun, tentunya kan mungkin kamera kita belum sebagus iPhone, atau mungkin kalau yang udah punya iPhone sih nggak usah banyak pikiran ya teman-teman ya. Tapi tetap lighting itu diperlukan sekali. Seandainya misalnya teman-teman punya kamera yang sudah high resolution, kemudian sudah HD juga, atau bahkan mungkin sudah 4K, jika dibantu dengan lighting itu akan semakin bagus ya teman-teman ya. Jadi 2 poin ini itu menentukan tahap awal, terutama di YouTube. Jadi pengalaman saya ketika menggunakan iPad 6 ternyata noise-nya cukup kendara, itu banyak teguran dari YouTube ya teman-teman ya. Saya selalu diingatkan mengenai visualisasi. Nah, yang paling utama adalah audio. Nah, teman-teman semua, audio ini sangat penting sekali. Beberapa kali saya nonton di YouTube, ternyata masih ada orang-orang yang review masih dibarengi dengan sebuah noise. Ya, noise-nya itu macam-macam. Ada suara lingkungan sekitar, sehingga ketika si konten kita itu ingin menyampaikan pesan kepada para penonton, itu menjadi kabur ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu 3 poin inilah yang seharusnya kita pertimbangkan dari sekarang. Lalu kalau misalnya kita punya budget nih Kang, pengen terjun di konten kreator, kira-kira berapa sih budgetnya? Oke, untuk kali ini teman-teman ya, saya menggunakan Nikon D3200 yang saya beli dari salah seorang seller yang ada di Bandung. Tentunya ini recommended banget, barangnya mulus banget, no jamur, shutternya juga masih sedikit. Ini dibanderol di harga 2.800.000 dengan dudukan baterai yang berisi 2 baterai sekaligus. Jadi sementara saya menunggu baterai dummy, saya bisa menggunakan baterai ini bisa bertahan hingga 1 jam. Nah, itu sudah kita hitung dengan video capture dan sebagainya, itu kurang lebih 500.000 ya, berarti sekitar 3,2 juta. Nah, kemudian bagaimana dengan lighting? Lighting kita cari yang murah aja. Banyak kok di e-commerce yang harganya 150 ribuan. Kita beli 2 deh 300 ya teman-teman ya. Anggap sudah 3.500.000. Nah, setelah itu audio bagaimana? Nah, audio jika kalian menggunakan audio interface, contohnya misalnya DS-ORCA, itu kan murah ya, di harga 650 ribuan, 4 juta rupiah. Kalian kasih spelling aja sekitar di 5 jutaan untuk investment awal. Dan pastikan ketika kalian sudah beli gear-gear semua itu harus konsisten kontennya, dan tentunya dibarengi juga dengan konsep-konsep konten yang menarik. Dengan begitu
kita tuh bisa banget teman-teman ya bersaing dengan yang sudah lebih dulu, tentunya dengan scale up, kemampuan upgrade, kemudian isi-isi yang menarik, informatif, dan tentunya bisa mendatangkan value buat penonton ya. Jadi ini cukup singkat karena saya takut keburu mati kameranya. Jika teman-teman misalnya mau diskusi atau sharing, kalian boleh join di Telegram Kang Adi, dan mungkin di next video saya akan bahas peluang menjadi konten kreator di sebuah cerita, atau mungkin kita bikin sebuah apa ya, voice story seperti itu teman-teman ya. Jadi gimana sih ketika kita mau bikin konten voice story, seperti apa nih konsepnya kalau kita misalnya ingin berkarir di bidang tersebut. Oke teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.